Baik, saya share materi kita hari ini, materi keempat, yaitu penyajian gambar 3 dimensi. Nah, dalam penyajian gambar 3 dimensi, itu diperlukan suatu metode yang dapat memberikan penjelasan pada pelaksana gambar ya, atau director terkait skema metode penyajian gambar. Nah, itu dapat dilihat nanti di gambar 41 pada materi ini. Nah, kita perlu ketahui pengertian dulu dari proyeksi ya. Jadi proyeksi itu adalah suatu cara pembuatan gambar benda ya, bidang, garis, dan titik, ataupun pandangan suatu benda terhadap suatu bidang gambaran ya. Nah, penggambaran proyeksi ini biasa disebut dengan proyeksi piktorial atau pandangan tunggal ya. Dia merupakan suatu penyajian suatu gambar 3 dimensi terhadap bidang 2 dimensi. Sedangkan proyeksi ortogonal tadi piktorial ya. Jadi 3 dimensi ke 2 dimensi. Kalau ortogonal itu adalah suatu cara memproyeksikan di mana bidang proyeksinya itu mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya. Ya, baik, kita langsung tinjau ya model penyajian gambarnya seperti apa. Ya, jadi kalau penyajian gambar itu dibagi atas 3 ya. Yang pertama itu penyajian benda-benda 3 dimensi, kemudian aturan-aturan dasar untuk penyajian gambar kerja, kemudian potongan irisan. Kemudian di penyajian benda-benda 3 dimensi itu dibagi atas gambar proyeksi ya, proyeksi piktorial, proyeksi ortogonal ya. Nah, dan seterusnya. Sementara untuk aturan-aturan dasar penyajian gambar kerja itu ya kita harus meninjau pada penentuan pandangan ya. Kemudian pandangan tambahan juga pandangan sebagian. Itu cara melihat ya. Kemudian potongan atau irisan terkait penyajian potongan, cara-cara membuat potongan, kemudian potongan dalam satu bidang. Ini masih ada lanjutan ke bawah ya. Nah, lanjut lagi setelah proyeksi ortogonal tadi ada proyeksi pandangan. Kalau yang tadi aturan-aturan dasar ada pandangan setempat, dan kalau yang bagian irisan ada potongan dalam lebih dari satu bidang ya. Dan lain-lain ya, ini masih banyak ini. Jadi intinya penyajian gambar itu ya kita bisa persempit seperti ini ya, seperti gambar 42. Jadi tadi kita fokus ke proyeksi ya. Kalau tadi itu mulai dari apalagi namanya proyeksinya, kemudian aturan-aturan, kemudian irisan. Nah, kita fokus kepada proyeksi. Proyeksi itu sendiri itu juga dibagi 3 ya. Ada namanya proyeksi piktorial, tadi saya sudah jelaskan, dari 3 dimensi ke 2 dimensi, kemudian proyeksi ortogonal ya, bagian dari proyeksi itu sendiri, kemudian proyeksi pandangan. Proyeksi piktorial lagi ini dibagi atas beberapa. Yang pertama itu ada proyeksi isometrik ya, proyeksi unitary, proyeksi miring ya, dan proyeksi perspektif. Kemudian proyeksi ortogonal, nah itu juga dibagi atas 4. Yang pertama itu adalah sebuah titik, sebuah garis, sebuah bidang, dan sebuah benda. Kemudian proyeksi pandangan, nah ini yang kita akan fokus pada bagian ini, yaitu proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Ya. Nah, pada proyeksi piktorial, agar supaya dapat ditampilkan gambar 3 dimensi pada sebuah bidang yang memiliki 2 dimensi, nah itu dapat digunakan beberapa macam cara proyeksi, ya, sebagaimana ada pada aturan menggambar. Ya. Nah, yang pertama itu adalah proyeksi isometrik. Jadi gambar isometri, dimetri, trimetri, ya, itu dari proyeksi aksonometrinya, itu adalah suatu upaya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih nyata kepada pelaksana atau pembaca atau yang melihat gambar. Pembaca gambar atau pelaksana itu tidak dapat mengetahui panjang sisi yang sebenarnya dari benda yang digambar. Oleh karena itu dibutuhkan waktu yang lama untuk menggambar proyeksi aksonometri. Ya. Oke, saya lanjut. Jadi pada bagian lain setidaknya itu ada satu ukuran ya,
yang semestinya pada gambar isometri, dimetri maupun trimetri, ya. Nah, pada gambar isometri itu panjang garisnya pada bagian sumbu isometri. Nah, itu menunjukkan gambar panjang sesuai dengan objek yang sebenarnya. Oleh itu gambarnya sangat sederhana dan lebih banyak digunakan untuk gambar pada pola satu pandangan. Nah, penyajian gambar dengan tepat dan dalam waktu yang singkat itu dapat dilakukan dengan melakukan penggambaran isometri. Dibanding dengan cara lain, pada gambar isometri itu mempunyai beberapa tanda pada gambarnya. Yang pertama itu tanda pada sumbu. Ya, pada sumbu itu memiliki sudut 30 derajat antara sumbu X dan Y terhadap garis yang mendatar. Nah, sedangkan pada sumbu lainnya itu mempunyai sudut 120 derajat. Kemudian yang berikutnya ada tanda pada ukuran yang dimiliki. Ya, misal pada objek pada kertas gambar itu masing-masing sumbu memiliki panjang yang sama dengan benda yang sebenarnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar tadi ya. Gambar di bawah ini, misalnya ada gambar proyeksi sebuah balok ya. Nah, ini sesuai ukuran sebenarnya ya. Jadi 50 kali 20, tingginya juga 20. Nah, kemudian kita proyeksikan miring ya. Jadi pandangan kita dari samping. Nah, jadi gambar seperti ini adalah model proyeksi ya, tapi belum ditentukan ini jenis proyeksi Eropa atau Amerika ya. Jadi pada gambar di atas dilihat bahwa dimensi panjang itu merupakan panjang yang sebenarnya dengan pengukuran sudut sebagaimana penjelasan di atas. Ya. Nah, penyajian gambar proyeksi isometrik. Proyeksi isometrik itu dapat disajikan dengan beberapa posisi atau kedudukan. Misal secara horizontal, terbalik, atau posisi normal. Ya. Nah, pada posisi normal dari proyeksi isometri itu nanti bisa dilihat di gambar 44 ya. Nah, seperti ini. Kemudian posisi terbalik dari proyeksi isometri di gambar 45 dan posisi horizontal pada proyeksi isometri. Jadi gambar ini adalah gambar posisi normal ya. Jadi kondisinya seperti ini. Nah, titik referensinya itu kita menggunakan titik X, Y, dan Z ya, sesuai dengan kuadran ya. Nah, jadi gambar lingkaran ini adalah kuadran posisi arah pandang dari sebuah objek gambar. Nah, kemiringan dari objek gambar ini itu sebesar 30 derajat ya. Kalau kita menggunakan titik referensi X, Y, dan Z ya. Nah, ini kalau dia dalam posisi terbalik ya. Jadi X, Y, Z-nya ada di sebelah utara sana ya. Kalau dia tadi di sebelah selatan, sekarang dia berada di sebelah utara ya. Ini kalau dia posisi terbalik. Kemudian kalau dia dalam posisi horizontal ya. Nah, dia berada di utara tapi dia bagian atas ya. Ya, dia di bagian atas posisinya. Jadi X, Y, Z berada pada titik 30 derajat tapi dalam posisi terbalik ya, atau posisi horizontalnya. Saya lanjut ke proyeksi dimetri. Proyeksi dimetri itu suatu proyeksi gambar yang memiliki dimensi skala yang dipendekkan dari dua sisi dan dua sudut dengan garis horizontal yang sama. Nah, pada proyeksi dimetri ini memiliki ciri dan standar yang perlu diketahui. Tanda dan cirinya itu antara lain tanda pada sumbu ya. Jadi pada sumbu X itu memiliki sudut 10 derajat dan pada sumbu E itu memiliki sudut 40 derajat. Kemudian yang kedua itu ketentuannya pada dimensi ukuran ya. Jadi pada proyeksi dimetri itu memiliki rasio skala pengukuran X sama dengan 1:1. Dan rasio skala pada sumbu E itu juga sama dengan 1:2. Sementara pada rasio pada sumbu Z itu sama dengan X, itu berada pada rasio 1:1 ya. Coba kita lihat contoh secara lebih jelas untuk proyeksi dimetri ya. Ini adalah contoh proyeksi dimetri. Sudutnya itu pada sudut 40 derajat untuk kemiringannya ya.
ukuran pada sumbu X-nya itu 40 mm. Ini. Kemudian pada sumbu E digambar setengahnya yaitu 20 mm. Dan ukuran pada sumbu Z-nya itu adalah 40 mm. Jadi ini setengahnya di sini. Ya, kalau lebarnya dengan tingginya itu sama 40. Kenapa dia setengahnya? Ya, karena dia berada pada posisi kemiringan. Ya. Saya lanjut. Proyeksi miring. Ya. Simetri sudah. Dia lanjut ke proyeksi miring. Jadi proyeksi miring itu diketahui sumbu X-nya berhimpit dengan garis mendatar horizontal, sedangkan sumbu Y-nya itu memiliki sudut 45 derajat dengan garis horizontalnya mendatar. Ya. Pada proyeksi miring itu memiliki skala sama dengan proyeksi simetri, yaitu X-nya itu 1:1 sumbunya ya, dan sumbu Y-nya itu adalah 1:2 dan Z-nya itu adalah 1:1 ya. Nah, jadi sama saja. Nah, sudut yang digunakan juga adalah 45 derajat. Jadi ini contoh gambar XYZ ya pada sudut kemiringan 45 derajat. Jadi pada kesimpulannya, kalau kita menggambarkan sebuah objek ya dengan menggunakan proyeksi simetri atau proyeksi miring, nah, itu perbedaannya itu hanya pada sudut ya. Satu 30 derajat, satu pada 45 derajat, tapi posisi sumbunya itu sama. Sekarang saya lanjut ke gambar perspektif. Gambar perspektif itu adalah jika suatu benda dan titik penglihatannya diletakkan sebuah bidang gambar atau bidang vertikal, sehingga terbentuk bayangan dari benda tadi. Atau secara lebih sederhana, bisa dijelaskan bahwa gambar perspektif itu adalah gambar benda serupa dengan gambar hasil menggambarnya jika dilihat dengan mata biasa. Nah, gambar perspektif inilah yang biasa digunakan dalam bidang arsitektur. Ya. Nah, ada 3 macam jenis gambar perspektif. Yang pertama itu perspektif satu titik atau perspektif sejajar. Yang 2 titik itu perspektif sudut, ya. Dan yang 3 titik itu biasanya perspektifnya miring, ya. Nah, ini contoh perspektif dengan 1 titik hilang ya. Jadi dia berada pada 1 titik ya. Jadi garis-garis bantu inilah yang membentuk objek gambarnya. Kemudian yang berada pada posisi 2 titik hilang atau perspektif sudut. Nah, jadi garis-garis dari kiri kanan ya. Ini yang membentuk objek bendanya. Kemudian yang dari 3 titik ya, dari arah kiri, kanan, kemudian dari bawah. Ya, ini yang membentuk perspektif miring ya untuk benda tersebut. Saya lanjut ke proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal itu mempunyai definisi suatu gambar proyeksi di mana bidang proyeksinya itu memiliki sudut tegak lurus terhadap proyektor gambarnya. Nah, garis yang memiliki proyeksi tersebut itu dinamakan proyektor ya. Di samping proyektor juga terhadap bidang proyeksinya itu sejajar antara satu dengan yang lain. Rinciannya bisa kita lihat misalnya proyeksi ortogonal dari sebuah titik ya. Nah, ini ya contohnya proyeksi ortogonal dari sebuah titik. Jadi seakan-akan itu kita berdiri di atas sebuah cermin ya. Jadi titik itu yang diproyeksikan ke titik yang lain ya. Sebentar ya, ini baterainya lowbat lagi. Ada Yuda. Pak, panggil dulu. Ya. Baik, sambil menunggu ya, saya lanjut lagi. Itu kalau 1 garis, kemudian proyeksi ortogonal dari sebuah garis ya. Nah, ini misalnya garis AB dengan A aksen B aksen ya. Nah, ini yang kotak di tengah ini adalah pencerminan ya. Kemudian proyeksi ortogonal dari sebuah bidang. Nah, ini kalau garis jadi titik, kemudian garis, kemudian bidang. Misalnya kotak ini ya, kotak ABCD. Nah, ini diproyeksikan ke kotak A aksen, B aksen, dan C aksen dan D aksen ya. Saya lanjut. Nah, proyeksi ortogonal dari sebuah benda. Nah, seperti ini.
Jadi bila ada sebuah benda, ini yang diproyeksikan cukup di bagian sisi depannya saja ya. Ya, jadi kita melihat dari sebuah benda, nah itu kita proyeksikan ke arah tersebut sehingga terbentuk sebuah kubus ya atau kotak ya. Nah, proyeksi pandangan dibagi atas ini yang mata yang utama ya, proyeksi pandangan, jadi proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Nah, kalau di proyeksi Eropa itu dikenal dengan sebutan proyeksi sudut pertama ya, atau disebut proyeksi kuadran. Ya, biasa posisinya itu berada di kuadran 1. Nah, ini tergantung dari kita ya. Kalau kita mau posisikan di kuadran mana posisinya, yang penting dia di kuadran 1. Ya, jadi yang melihat maksudnya, penulisnya di sini maksudnya itu yang melihat posisi benda itu yang mau diproyeksikan. Nah, itu bisa kita tempatkan di kuadran 1 ya. Nah, ini biasanya proyeksi letak bidangnya itu terbalik dengan arah pandangnya ya. Saya lanjut. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari sisi depan di sini, nah ini berarti kita melihat sebuah benda ya dengan titik tiga titik pandang ya. Beda kalau proyeksi Amerika ya, itu satu titik pandang. Nah, kalau di sini kita bisa melihat, jadi kalau kita melihat dari depan berarti kita melihat sebuah objek keseluruhan. Nah, kalau kita melihat dari samping berarti ada bagian benda yang tidak kelihatan ya. Sama juga dari belakang ya. Berarti ada yang tidak kelihatan. Makanya di garis yang titik-titik ini pandangan bawah, kiri dan belakang, nah itu titik-titik ya, karena ada bagian benda yang tidak kelihatan atau tidak terdisplay dengan titik pandang kita. Makanya disebut dengan 3 titik pandang ya. Nah, bagaimana dengan proyeksi Amerika? Tadi Eropa ya. Tidak mau bergerak slide-nya. Sebentar. Oke, baik. Proyeksi Eropa, nah sama juga ini ya. Ini 3 dimensinya ya. Jadi kita melihat sebuah benda berdasarkan proyeksi 3 dimensinya, kemudian proyeksi Amerika. Nah, di proyeksi Amerika itu, nah, dia berada pada kuadran 3 ya. Jadi proyeksi ini merupakan letak bidangnya searah dengan arah pandangan ya. Jadi ketika kita meletakkan sebuah benda itu tepat berada pada posisi kuadran ketiga ya. Nah, ini posisinya sudah berbeda tadi dengan proyeksi Eropa ya. Jadi dia bentuknya kalau kita melihat dari kiri ya seperti ini, ada titik-titik, kemudian dari belakang. Nah, ini kita melihat terbalik dia ya. Sehingga ketika digambarkan, nah di sini terbalik ya. Pandangan bawah juga seperti itu ya. Tapi kalau kita melihat dari atas ke pandang kanan, nah itu kita melihat objek benda sesuai dengan aslinya. Tapi digambarkan sebaliknya ya. Nah, ini kalau mau lebih jelas dengan gambar 2 dimensinya ya. Jadi bagian atas, kenapa ini putus-putus? Ya, karena ada bagian bawah yang tidak terlihat. Bagian depan juga, bagian bawahnya ada yang putus-putus. Karena yang kotak ini ya, yang kotak di bawah ini tidak kelihatan. Kemudian bagian kanan, kalau dari sebelah sana, berarti yang garis putus-putus ini yang tidak terlihat kalau kita melihat dari sebelah kanan di bagian sana ya. Oke, baik. Sedangkan simbol dari macam proyeksi ini, nah itu bisa diletakkan di bagian gambar, bawah gambar ya, atau pada etiket gambar. Jadi etiket gambar itu sangat penting untuk memberikan penjelasan mengenai sebuah objek atau karakteristik dari sebuah gambar ya. Misal proyeksi Eropa, jadi kalau proyeksi Eropa itu kita melihat dari sudut terkecilnya ya. Nah, sehingga bisa digambarkan seperti ini. Kalau proyeksi Amerika kita melihat dari sudut terbesarnya. Ya, ibarat sebuah trapesium kita meneropong ya. Kalau proyeksi Eropa kita meneropong dari trapesium bagian kecilnya. Kalau proyeksi Amerika itu sebaliknya, kita meneropong dari trapesium yang paling besarnya ya. Nah, itu saja perbedaannya ya.
Maka penggambarannya memang agak sedikit berbeda, namun ukuran dan dimensi benda itu tetap sama. Baik, sampai di sini ada tugas ya. Buatlah gambar dan cara memproyeksikan pada gambar dengan menggunakan proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Saya minta Anda membuat sebuah kotak atau apa ya. Kemudian Anda proyeksikan sebagaimana contoh yang saya berikan tadi ya. Bisa juga Anda cari literatur lewat di Google, banyak ya kalau proyeksi Eropa dan Amerika. Anda bisa mengambil literaturnya di sana. Kemudian Anda apalagi namanya, bukan langsung mengambil dan mengirim ya, tapi Anda coba pelajari kemudian sebagai bahan perbandingan atau literatur dengan materi yang saya berikan, karena ini kan ada di LMS, Anda bisa download. Cuman tugasnya itu Anda bedakan ya, jangan kasus sama dengan yang Anda download langsung Anda kirim ke saya ya. Jadi bukan itu maksud saya. Anda mengambil contoh kemudian membuat contoh yang lain ya, digambarkan yang kirimkan ke saya. Tugasnya juga itu Anda coba gunakan aplikasi AutoCAD ya, sama dengan tugas sebelumnya. Kemudian Anda kirim saja, karena jumlahnya tidak banyak, itu cuma 4 orang. Anda kirim di WA saya ya. Jadi ini saya tidak buatkan kolom tugasnya di LMS, cukup di japri ke saya. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Coba diaktifkan dulu kameranya. Saya mau screenshot akhir. Muhammad Rizky Irwan Agung Kurniawan. Ya, baik, di hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya, saya save dulu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya maaf, jadi materinya itu untuk tugasnya banyak ya, materinya bisa Anda googling, searching di Google, kemudian Anda membuat perbandingan ya, contoh-contohnya itu. Tapi yang saya minta jangan langsung mendownload, kemudian Anda langsung mengirim ya, tapi Anda maksudnya edit atau membuat model tersendiri baru Anda kirimkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan tugasnya juga sudah paham, saya akhiri ya. Dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.